Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Saya lihat semua ceria, semua senang. Iya. Jadi kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Namun sebelum itu, Bapak ingin tanya dulu, siapa yang mau bercerita? 1 menit saja. Apa pembiasaan yang baik anakku lakukan di rumah? Siapa bisa? Oh ya, Aini Hairani, silakan Aini bercerita kepada temannya. Di pagi hari ini saya membantu ibu saya mencuci piring dan membersihkan halaman rumah. Materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan peluang. Apa itu peluang? Bagaimana menentukan besarnya peluang? Nanti anak-anakku bisa dapatkan di dalam pembelajaran ini dengan menyimak dan bisa saling berkolaborasi dengan temannya. Anak-anakku silahkan perhatikan dulu tampilan di layar. Nih, ya, apa yang anak-anakku lakukan di lembar kerja peserta didik? Yang pertama, lembar kerja peserta didik ini bisa dikerjakan sendiri, bisa juga dikerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak akan meminta anak-anakku menjelaskan perasaannya kalau mengerjakan sendiri dan bagaimana kalau menyelesaikan tugasnya kalau secara bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan secara visual. Yang pertama dilakukan adalah siapkan dulu 2 uang koin. 2 uang koin tersebut kita akan tandai ketika kita lempar apakah muncul angka seperti ini ya. Angka, ya ada tulisan 1000 atau ada gambar. Dari percobaan ini, anak-anakku mencatat bahwa dari angka, misalkan melempar pertama kali, muncul 2 koin tertulis 1000 berarti itu artinya angka. Tapi kalau tertulis 1000, angka 1000, kemudian ada gambar, maka ditulis angka gambar. Untuk yang 2 orang bersama bisa bergantian peran. Satu mencatat, yang satu melemparkan koin. Lalu
hasilnya itu dituliskan di dalam LK. Misalkan setelah melempar koin 1 muncul angka, kemudian koin 2 muncul angka, maka anak-anakku menuliskan angka-angka. Kalau koin 1 angka, koin 2 gambar, tulis angka, kemudian ditulis gambar disimbolkan A dengan G. Silakan bercerita bagaimana perasaannya ketika belajar berpasangan. Maka anak-anakku saya minta membuat kolase diri. Membuat kolase diri artinya anak-anakku menyampaikan bahwa anak-anakku mampu menyelesaikan tugas yang diberikan karena anak-anakku mempunyai kemampuan apa. Terakhir, saya minta anak-anakku mengucapkan terima kasih kepada temannya dalam bentuk catatan. Kita akan menarik kesimpulan, setelah itu kita akan merefleksikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljansyah dari kelas 8A. Dan teman kelompok saya Rizky Rahman. Pada percobaan ke-1 kami lambungkan 2 koin. Kemungkinan yang pertama, angka-angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari kelas 8C. Sebelum saya memulai percobaan, saya akan membacakan pengertian peluang. Peluang atau kebolehjadian. Cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Saya akan melakukan percobaan pertama dengan melambungkan 2 koin. Percobaan pertama yang saya dapat adalah angka, dan kemungkinan percobaan kedua kami akan menemukan angka, gambar, dan percobaan ketiga gambar, angka, dan percobaan keempat gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Ramli Askia dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Melina Putri dari kelas 8A. Pertama, kami menggunakan 2 koin. Kemungkinan pertama muncul angka-angka. Kemungkinan kedua muncul angka gambar. Kemungkinan ketiga yaitu gambar-gambar. Kemungkinan keempat yaitu gambar angka. Pada percobaan kedua, kami menggunakan 3 koin. Kemungkinan pertama muncul yaitu angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Asisa dari kelas 8A. Saya akan bercerita pengalaman belajar tentang peluang. Saya mampu menyelesaikan tugas karena saya memahami langkah-langkah kerja yang diberikan. Saya membaca referensi lewat buku dan YouTube tentang materi peluang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 8C. Dan perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dari kelas 8C. Kami ingin mengungkapkan perasaan kami saat belajar bersama. Saya merasa mudah belajar bersama Fatwa karena kami dapat bertukar pendapat. Begitupun dengan saya merasa mudah belajar bersama Sri karena kami dapat bertukar pendapat dan bertukar pengalaman dan pengetahuan dan meningkatkan rasa kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran hari ini yang dapat saya ceritakan, saya mulai dari bagaimana memetakan kebutuhan peserta didik, bagaimana melihat profil siswa, serta mencoba menyampaikan materi secara semaksimal mungkin. Di awal, saya coba mengajak peserta didik untuk menceritakan pengalamannya di rumah. Apa yang mereka lakukan sebelum mengikuti pelajaran. Dan ternyata anak didik telah melakukan banyak kegiatan positif, di antaranya membantu orang tua dengan memberi makan ternak, menyapu, mencuci piring, menyetrika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah saya melihat mereka sudah bersiap untuk belajar, kemudian saya menampilkan pembelajaran lewat Zoom dan lewat WhatsApp. Aplikasi ini saya pilih karena kedua aplikasi ini sudah familiar dengan peserta didik. Adapun peserta didik yang memiliki kuota terbatas, maka saya arahkan untuk belajar melalui WA. Di dalam WA, saya membagikan materi, saya mengirim rekaman suara agar apa yang saya sampaikan lewat Zoom bisa mereka dengarkan dan bisa mereka ikuti lewat lembar kerja yang saya bagikan. Kemudian, di dalam pembelajaran menggunakan Zoom, tidak sebanyak dengan siswa yang mengikuti lewat WA. Ini karena di daerah kami mempunyai jangkauan jaringan yang terbatas. Yang kedua, tidak semua anak didik mempunyai HP yang mendukung penggunaan Zoom. Masih ada peserta didik kami yang hanya mampu maksimal lewat WA. Selanjutnya, di dalam pembelajaran tersebut, saya menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan tugasnya. Dan itu saya buat dari dalam LK dengan langkah-langkah yang terurut, sistematis, sampai menarik kesimpulan. Di dalam pembelajaran ini, saya juga meminta peserta didik untuk menyampaikan bagaimana perasaannya. Mereka saya beri pilihan untuk menyelesaikan sendiri, atau juga bisa mengajak temannya berpasangan. Mereka bermain role play dengan saling bergantian melemparkan mata uang koin, kemudian ada yang mencatat. Setelah itu mereka menyampaikan ungkapan terima kasih dalam bentuk tulisan. Lalu mereka menyampaikan pula bahwa perbedaan yang mereka rasakan ketika belajar bersama temannya. Di dalam pembelajaran ini, peserta didik juga membuat kolasi diri. Ya, mereka menyampaikan bagaimana kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas. Dan itu dikirimkan lewat foto dengan gambar yang menarik. Ada yang dalam bentuk gambar tomat, ada yang dalam bentuk gambar terong, ada yang dalam bentuk gambar apel, dan di dalamnya dituliskan kolase diri. Itu menandakan bahwa antusias dari peserta didik saya, alhamdulillah, cukup besar. Tinggal bagaimana membimbing mereka
untuk lebih memaksimalkan potensinya. Selain itu, di dalam pembelajaran ini, saya mencoba mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, melihat kemampuan peserta didik, serta melihat kesiapan sarana dan prasarana yang ada. Dalam pembelajaran ini, saya mencoba untuk menjadikan peserta didik itu pribadi yang berbeda. Mencoba membuat peserta didik itu melakukan sesuai dengan minatnya. Ada peserta didik yang mudah memahami secara visual, ada juga peserta didik yang menggunakan alat peraga untuk lebih memahami. Di dalam lembar kerja itu saya memberikan tantangan dengan meminta mereka melakukan uji coba dengan melempar uang koin. Kemudian diberi tugas lain dengan menggunakan tabel dan menggunakan diagram pohon. Lalu mereka menuliskan hasilnya. Setelah itu, kesimpulan yang dapat kami lakukan bahwa mereka mulai memahami yang mana disebut ruang sampel, yang mana disebut titik sampel, dan menyatakan cara menentukan peluang. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan hasil refleksi pembelajaran hari ini.